Dan mudah-mudahan hadirin yang hadir, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama, kita semua berkumpul di dunia, kumpul kali di syurganya Allah. Dan saya mau berterima kasih kepada seluruh jajaran DKM, Masjid Rodotul Jannah, Majelis Taklim, Salsabila, dan semua hadirin yang sudah meluangkan waktunya Sabtu-Sabtu yang harusnya hangat kumpul bersama keluarga, rela duduk di majelis ilmu, persis seperti yang Baginda sabdakan, siapa yang duduk di majelis ilmu, besok Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Di hadapan saya ahli syurga semuanya. Tapi berangkatnya jangan sekarang ya jemaah. Sekarang kita ngaji dulu. Nanti mungkin setelah pulang ngaji Allah wafatkan kita nggak pernah tahu. Tapi satu kebahagiaan kalau wafat selepas beramal salih, itu ciri seorang hamba wafatnya husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barrir rahim, alhamdulillah al-wasi'il alim, alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayah. Sehat semua ya hadirin jamaah sekalian? Alhamdulillah. Itu kalimat simpel, ringan, sederhana, tapi Nabi bersabda, siapa-siapa yang lisannya Allah mudahkan mengucap alhamdulillah, penuh timbangan kebaikan. Jadi kita tadi mengucap alhamdulillah, langsung penuh timbangan kebaikan kita, karena Nabi bersabda walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalau engkau mengucap alhamdulillah, timbangan kebaikanmu langsung penuh seketika. Makanya itu sebabnya kenapa kita diminta untuk banyak, sering, dawam, rutin mengucap alhamdulillah, karena salah satu kunci supaya terus penuh. Tadinya habis nih, terkuras karena dosanya, top up pahala lagi. Alhamdulillah, salah satu cara top up pahala yang paling mudah. Maka ayo sama-sama kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara yang paling gampang. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan besok agar kita kelak semua saat wafat kelak dibangkitkan di dalam barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah, berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mau tadabbur satu ayat yang nanti korelasinya persis dengan yang apa tertera di judul. Kemana hendak kita labuhkan cintanya kita. Silakan jamaah yang bawa Quran dibuka Qurannya. Kalau nggak bawa Quran bisa buka handphonenya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Sudah ketemu ya jamaah? Saya pimpin, kita tilawah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillah adadan yuhibbunahum
kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adab annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adab. Hadirin, tolong di highlight walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tolong di highlight yang bagian situ jamaah, bisa kita hafalkan pelan-pelan, amalkan pelan-pelan, karena nanti di ayat yang ini yang paling mau kita highlight kalimat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Coba kita baca artinya pelan-pelan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, sebagai mereka itu tandingan bagi Allah, dan mereka mencintai seperti mereka mencintai Allah. Padahal walladzina amanu, orang-orang beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya sama Allah sangat-sangat dalam. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal azab, sekiranya orang-orang yang zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah, bahwa Allah sesungguhnya azabnya sangatlah berat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang beriman cintanya kepada Allah begitu dalam. Hadirin, mari luruskan niat, mari bulatkan tekad. Hadirnya kita ke sini benar-benar mencari ilmu. Semoga Allah ridho sama pertemuan kita. Dan insya Allah hari ini kita mau bahas satu ayat yang nanti kita sambung-sambungkan dengan beberapa kisah. Saya mau cerita dulu jemaah. Kisah yang pertama tentang cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang jemaah yang dirahmati Allah tinggal di sebuah tempat jauh dari pusat keramaian kota. Tinggal berdua, beliau sama beliau, cucunya itu mohon maaf sininya kena penyakit saraf, sehingga sang cucu cuma bisa tergeletak terbaring, tidur terus. Neneknya merawat, neneknya sedih, tapi apa daya, nggak punya dana untuk berobat. Nenek ini hanya bisa berdoa tiap malam, dan tiap kali ada kesempatan hujan turun neneknya berdoa. Malam beliau bangun berdoa, waktu duha beliau ambil wudhu, sholat berdoa. Beliau hanya minta, ya Allah ya Rabb sembuhkan cucuku, ya Allah ya Rabb sembuhkan cucuku, ya Allah ya Rabb sembuhkan cucuku. Hingga satu ketika jamaah terkenal sebuah dokter bernama Dokter Isfahan, dokter ahli syaraf, ingin pergi ke satu tempat menggunakan pesawat terbang. Qadarullah ma syaa fa'al, jamaah yang dirahmati Allah. Pesawatnya saat mulai take off, di atas baru ketinggian beberapa ribu kaki di atas permukaan laut, itu digoncang dengan turbulensi yang luar biasa. Ternyata situasi dan kondisinya nggak memungkinkan. Akhirnya beliau memutuskan pilotnya untuk turun mendarat di bandara terdekat. Beliau turun jamaah, mendarat di bandara terdekat. Karena memang agenda sang dokter ini sangat urgent, sang dokter bilang nggak apa-apa kita nggak jadi naik pesawat, coba jalur darat. Akhirnya dipesankan kendaraan lewat jalur darat. Jalur darat terlewati jamaah, ternyata hujan makin deras, pohon-pohon tumbang. Setelah pohon-pohon tumbang itu mobil benar-benar nggak bisa lewat, kecuali harus muter. Muterlah jamaah yang dirahmati Allah lewat kampung, di mana kampung itu tempat tinggal sang nenek sama cucunya jamaah. Beliau lewat kampung tersebut karena masih tanah, bloknya luar biasa, sehingga membuat mobilnya sang dokter
tertahan karena bloknya tanah, beceknya tanah, sehingga membuat mobilnya nggak bisa jalan. Setelah tanah itu qadarullah masya'afa'al mengkunci mobilnya sehingga mobilnya nggak bisa jalan, beliau memutuskan, ayo kita turun, ayo kita minta tolong penduduk setempat. Diketuk pintu rumahnya nenek yang rajin berdoa, yang cucunya sakit syaraf. Diketuk pintunya sama dokter ahli syaraf jamaah. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya silahkan, ada apa yang bisa saya bantu? Ibu, kami terjebak, kami beserta tim terjebak, kami mau menuju ke lokasi tertentu tapi kami terjebak, kami mohon izin ya ibu untuk istirahat sebentar di sini. Akhirnya istirahat sebentar di situ jamaah. Tapi matanya dokter Isfahan, beliau tertuju kepada seorang anak kecil yang terbaring di ranjang. Matanya nggak bisa berhenti. Ibu, itu siapa? Lalu beliau nanya gitu. Sama ibu ini dijawab, itu cucu saya, Pak. Beliau nggak tahu ini dokter ahli syaraf terbaik di kota itu. Kata neneknya, ini cucu saya sakit syarafnya. Saya mau berobat sulit, tapi saya punya keyakinan yang dalam kepada Allah. Doa-doa saya pasti Allah perkenankan. Yang saya punya cuma doa. Walhasil dokternya ini terus bertakbir, Allahu Akbar, maha besar engkau ya Allah yang membuat pesawat saya harus turun, mobil saya harus terhalang oleh pohon yang jatuh, saya harus lewat jalan-jalan kampung, ternyata jalan kampungnya tanahnya blok sehingga mobil saya terhenti persis di depan rumah ibu. Ternyata ini maksud Allah. Ibu, saya dokter Isfahan, saya ahli syaraf, saya siap menyembuhkan putra atau putrinya ibu yang tergeletak terbaring lemah karena sakit syarafnya, gratis tanpa dipungut biaya serupiah pun. Sang nenek jemaah bersujud lama luar biasa. Lalu saat terbangun nenek ini bilang, engkau maha baik ya Allah, atas semua yang kupinta tak pernah tidak engkau kabulkan. Allahu Akbar. Ingat jemaah, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau seseorang sudah cinta kepada Allah, cintanya sangat teramat dalam. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah, tanda keimanannya akan Allah buktikan dengan semakin dalamnya dia mencintai Allah, semakin Allah mudahkan dan didatangkan semua kemudahan dari berbagai penjuru dimanapun dia berada. Hadirin, memang rumahnya di kampung, memang rumahnya terpencil, memang rumahnya nggak ada jamaah keramaian di sana, jauh dari peradaban, jauh dari pemukiman. Beliau tinggal jauh dari bertetangga, cuma berdua sama cucunya. Tapi karena cintanya sama Allah, doanya nembus ke langit. Sampai-sampai dokter ahli syaraf yang datang ke rumahnya. Allahu Akbar. Hadirin, yang pertama kajian kita tentang mau kemana kau labuhkan cintamu. Jawaban yang pertama, labuhkan cinta kita kepada Allah. Maka keuntungan yang didapat kalau kita mencintai Allah lebih dari cinta kita kepada siapapun, sudah pasti yang pertama, Allah perkenankan setiap yang dipinta. Boleh diulangin? Yang pertama, Allah perkenankan semua yang dipinta. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman yang live di TikTok, di YouTube, Instagram. Yang pertama, Allah perkenankan semua yang diminta. Gak ada orang beriman meminta terus gak Allah kabulkan tuh, gak ada. Semuanya Allah perkenankan. Maaf ya Ustadz, saya mau nanya dong, sebelum ada nanti pertanyaan. Biasanya kalau saya pas lagi menyampaikan soalan-soalan Allah itu maha memperkenankan asal kita beriman, biasanya muncul pertanyaan, saya udah berdoa, kenapa belum terlihat hasil dari yang saya doakan? Saya sudah berdoa, kenapa seperti seolah doa saya nggak dikabulkan? Jawabannya ada dua. Jawaban pertama, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu kita ikhtiar yang terbaik, baru Allah perkenankan kalau sudah pantas. Kalau udah pantas Allah kasih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang anak dia minta sama mamanya, "Mah, tolong dong mah, belikan apa? Baju ukuran XL." Padahal dia pakai S aja kegedean. Kira-kira dibeliin atau enggak? Enggak, dibeliin dengan ukuran yang pas. Nah, kamu pakainya ukuran S aja kegedean, berarti di bawahnya S. Kalau XL, longgar. Orang tua pasti tahu apa yang terbaik untuk anaknya.
Apa yang menyebabkan sang anak ini yang tadinya minum es terus batuk, terus kita larang, jangan minum es lagi ya nak, karena saking cintanya orang tua sama anaknya. Allah belum ngasih sama kita, boleh jadi karena Allah tahu kalau dikasih sekarang nanti kemaki, kalau dikasih sekarang nanti sombong, kalau dikasih sekarang nanti ngerendahin yang lain, kalau dikasih sekarang dia belum siap mentalnya, kalau dikasih sekarang nanti ini dan itu. Aku tunggu mentalmu siap, aku beri yang kamu pinta. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang paling hebat jemaah. Hambaku, kalau kamu belum melihat dari apa yang engkau telah pernah minta kepadaku, yakinkan aku Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Pasti diganti yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau dia beriman sudah pasti pandangan matanya itu bukan tatapan perihal dunia, tapi kalau dia beriman, pandangan matanya itu tentang pandangan keyakinan Allah akan ganti. Kalau tidak di dunia sama yang lebih baik, Allah ganti nanti di akhirat. Makanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Sambil jamaah nanti saya bakal ngulang ayat ini terus supaya nancep, masuk, hafalin pelan-pelan nanti. Ntar pulang ke rumah, mah suaminya nanya, tadi ngaji sama Ustaz Irfan ngajinya apa? Walladzina amanu asyaddu hubbal. Ini kayaknya penghafal Quran semua ini. Langsung hafal, baru dikasih sekali langsung hafal. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi keuntungan yang pertama apa kalau kita punya iman dan melabuhkan cinta kita hanya kepada Allah? Keutamaan yang pertama, Allah perkenankan semua yang dipintakan, gak pernah ditolak. Ustaz, tapi saya tuh sudah melaksanakan, sudah nunggu sekian tahun, kenapa belum juga doa-doa saya nggak dikabulkan? Kalau memang dua tadi enggak, satu sudah ikhtiar sekian belas tahun, yang kedua kita merasa kayaknya diganti yang lebih baik juga enggak. Coba lihat kepada diri kita sendiri. Kata Nabi, ada 4 sebab yang membuat doa kita gagal dikabulkan. Penyebab kegagalan itu ya karena kita sendiri. Apa 4 itu? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, mat'amuhu haram. Makanan yang dikonsumsi masih makanan yang haram. Yang kedua, sabda baginda Nabi, masyrabuhu haram. Minuman yang dikonsumsi masih minuman yang haram. Yang ketiga, malbasuhu haram. Pakaian yang dikenakan masih pakaian yang haram. Yang keempat, gudhiya biharam. Dia difasilitasi dari dana-dana yang haram. Lalu Nabi bersabda, fa ayyustajabulah. Terus gimana doanya mau dikabulkan? Kalau makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, disupport dari dana yang haram. Kadang penyebab doa kita belum terlihat bentuk pengabulannya itu 4 faktor yang Nabi sabdakan tadi. Dan boleh jadi itu sebab karena kita masih sentuhan sama yang haram. Karena ya jemaah, mulailah mencintai Allah. Ibu, ada suami ibu bilang, mamah aku cinta sama mamah. Saya tanya kepada jemaah, cinta disebut cinta itu kira-kira dia feeling atau action? Feeling, cinta itu feeling yang dirasa atau action yang diaksikan? Feeling. Jadi cuma ngomong, mama aku cinta sama mama. Pak tolong jemput ya pak. Di mana? Bintaro. Jalan kaki aja mah biar sehat. Kira-kira mana? Dua-duanya. Benar dua-duanya. Cinta itu dirasa dalam dada, dilakukan dengan perbuatan. Orang disebut mencintai Allah kalau dia berani mengorbankan sesuatu untuk Allah. Disebut cinta kan kalau kita berani berkorban. Tolong jemput aku pak, aku di masjid Raudhatul Jannah. Siap mah, 2 menit papa jemput. Cinta.
Bukan cuma sekedar sayang, love, honey, darling. Apalagi yang baru-baru nikah. Aduh sayang, aduh tangan aku berdarah kena peniti. Suami-suami baru bilang apa? Aku teleponin ambulan ya. Ini suami-suami baru nih, baru nikah. Tadi pagi malamnya istrinya kena jarum pentul. Aku teleponin ambulan. Tapi kalau udah 20 tahun nikah, aduh sayang tanganku berdarah. Makanya pakai. Ngalamin semua kayaknya hadirin. Astagfirullahaladzim. Hadirin, kita kembali ke dalam bahasan pentingnya kita cinta sama Allah. Dan takaran cinta itu begini jemaah, suami istri. Saya mendoakan kalau di sini ada yang ini soalan rumah tangga suami istri, tapi kalau di sini ada yang datang, mbak-mbak, kakak-kakak, kalau ada yang belum menikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah. Amin, semua belum nikah semua ini. Kalau segitiga begini jemaah, mohon izin, kalau ibarat rumah tangga, cintanya antara suami dan istri, hubungannya dengan Allah itu begini ya. Ini Allah nih, pada puncaknya ada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya di sini, istrinya di sini. Semakin jauh dia dari Allah, rumah tangganya juga semakin jauh, gak harmonis. Makin seorang suami istri, suami mendekat ke Allah, istri berusaha mentaati syariat Allah, semakin dekat mereka, semakin dimudahkan sama Allah dalam rumah tangganya. Karena kuncinya bukan cuma sekedar suaminya ngaji, istrinya enggak, atau sebaliknya istrinya sudah mah ngaji, suaminya mah enggak. Karena jomplang, istrinya mendekat, suaminya tetap di sini. Atau dibalik, suaminya sudah mendekat, istrinya tetap di sini. Maka rumus rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah yang Rasul pernah sampaikan, masing-masing pihak hendaknya sama-sama mendekat kepada Allah. Kapan? Saat kedua belah pihak itu mengakui apa yang kurang lalu diperbaiki bareng-bareng, menyadari apa yang masih terlewat lalu dihidupkan bersama-sama. Karena rumah tangga ini kan bukan cuma tentang aku mencintai kamu, bukan, tapi bagaimana kita gandengan tangan sampai surganya Allah. Itu loh hadirin, yang hadirin bilang aku mencintaimu sampai mati. Nanti saat ibu-ibu mati meninggal dunia masuk ke liang lahat, suaminya mau ikut atau enggak? Kira-kira suaminya habis meninggal? Itu yang ada di pikiran berarti jemaah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman cintanya sama Allah sangat dalam. Oke, anak kita sangat cinta sama beliau, tapi Allah dan Rasulullah lebih kita cintai. Itu harus. Oke, saya hormat sama kamu ayah kandung, ibu, kami hormat kepada ibunda kandung kita, tapi cintanya kita sama Allah dan Rasulullah harus lebih dari ayah dan ibunda kita. Cinta kita sama pasangan bahkan sekalipun harus tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin, coba siapa di antara kita yang kalau sholat langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang ditinggal semua urusan langsung sholat. Atau kita sering bilang nanti ya Allah, nanggung nih yang di kendaraan, ya Allah masih macet nih, nanggung deh entar deh. Kita yang pertama langsung atau yang sering nunda-nunda atau yang kedua? Langsung Ustadz. Oh di sini udah langsungan semua. Kadang seolah jamaah kita lagi bilang sama Allah, ya Allah tunggu ya, saya lagi meeting, ya Allah tunggu ya, saya lagi ada hajat, ya Allah tunggu ya, di meeting ini ada proyek nilainya sekian, ya Allah tunggu ya, saya lagi balesin customer saya, ya Allah tunggu ya. Hadirin, kurang adab kalau seorang hamba bilang ya Allah tunggu saya. Bukan kita yang menyuruh agar Allah menunggu kita, tapi harusnya kita yang nunggu Allah. Bukan Allah yang nunggu kita, tapi kita yang nunggu Allah. Kenapa yang membuat selama ini banyak orang itu, mohon maaf, berbuat keliru, berbuat yang tidak Allah senangi dan mereka biasa aja? Jawabannya karena gak punya cinta sama Allah.
Orang kalau udah cinta tuh nggak mau ngecewain. Ibu cinta sama anaknya, anaknya meminta sesuatu, "Ma, tolong beliin ini dong." Saking cintanya seorang ibu, anaknya apalagi nangis-nangis guling-guling, nggak dibeliin, pasti dibeliin. "Iya nak, sebentar ya nak." Kita punya, apalagi kita punya. Kita paling nggak mau ngecewain orang yang paling kita cinta. Kita paling nggak bisa. Mama, papa kita ngelihat teman-teman sebayanya udah berangkat umroh, mama, papa belum umroh sendiri. Kita ada rezeki, nggak mungkin kita mau ngecewain begitu aja. Ayah ibu kita, "Papa, mama mau berangkat umroh ya?" "Iya, bismillah." "Udah papa, mama berangkat, ini koper siap. Udah papa, mama tinggal berangkat, aku yang membiayai semuanya." Orang kalau mencintai jemaah itu pasti nggak mau ngecewain dari pihak yang beliau cintai. Coba pegang baik-baik. Siapa-siapa yang mencintai Allah, dia nggak mau ngecewain Allahnya. Maka rumus yang pertama, siapapun yang meminta Allah perkenankan. Ini rumus yang kedua. Kalau seorang hamba mencintai Allahnya, nggak akan melakukan apa yang membuat Allah murka. Yang kedua tuh jemaah, saya pernah melihat ada seseorang cuma bilang sederhana banget, tapi ternyata kalimat ini merubah hidupnya banyak orang. Ada di sebuah kota, ada seorang sahabat menjumpai sahabat lamanya jemaah, udah lama banget maksiat terus, setiap malam maksiat, sampai pada satu pertemuan beliau bilangnya sederhana, "Mau sampai kapan begini terus?" Begitu doang bilangnya, nggak bilang ini itu, enggak. Dia cuma bilang, "Mau sampai kapan begini terus?" Ternyata kalimat "mau sampai kapan begini terus" terngiang-ngiang, teringat terus di benaknya beliau. Beliau pulang bercermin terus bilang, "Iya ya, mau sampai kapan saya begini terus, jauh dari Allah, maksiat pada Allah, padahal rezeki dicukupi, nafas dikasih gratis, keluarga sehat-sehat, anak-anak lucu menggemaskan. Kenapa saya masih maksiat sama Allah?" Mulai malam itu dia azamkan besok pagi ketemu saudaranya, ketemu jamaah. Dia ikrarkan, "Saya mau berubah ya lebih baik, saya mau insyaf, saya mau jadi hamba yang taat." Akhirnya sejak saat itu kawan-kawan lama yang mengajak kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang tidak Allah senangi, diganti sama dia circle-nya circle yang salih, membersamai hidup dia. Dan dia sekarang jadi orang yang kalau dia keluar, setiap derap langkahnya dituju masjid yang disupport adalah kebaikan. Selalu begitu jemaah. Itu orang jemaah kalau udah sayang sama Allah, yang tadinya mungkin banyak hal besar dia punya ditinggalkan. Ada teman-teman sekalipun ditepikan sama dia. Ada kawan, bukan berarti kita nggak boleh berteman kepada siapapun. Boleh jemaah berteman sama siapapun, tapi perhatikan baik-baik. Kalau teman kita ngajak kepada kemaksiatan, tugas kita ngingatkan, jangan jadi yang diwarnai, jadilah yang mewarnai. Ayo warnai jemaah, karena orang-orang beriman itu mewarnai selaksa dunia dengan kebaikan, dan orang-orang beriman itu dia menghiasi persahabatannya dengan kasih sayang. Al-ilmu, boleh diulangi, ada kalimat sederhana. Al-ilmu rahima baina ahli. Al-ilmu rahima baina ahli. Al-ilmu rahima baina ahli. Orang semakin dia berilmu, makin sayang sama saudaranya. Walaupun dia belum bertaubat, insyaf, hijrah, kalau dalam bahasa anak-anak muda sekarang, walaupun dia belum taubat, walaupun dia belum hijrah, kalau dia punya iman, dia akan menggandeng saudaranya kembali kepada Allah. Karena dia tahu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayo cepat-cepat yuk pulang ke pangkuan Allah dalam keadaan menjemput maghfirahnya Allah. Minta maaf sama Allah. Dulu kita pernah salah, sekarang kita ingin berubah. Siapa di antara kita yang gak pernah salah? Gak ada. Kita pernah salah, tapi kita mau berubah. Dan Allah siapkan
wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Aku siapkan surga untukmu, luasnya surga adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, aku siapkan untuk kamu kalau kamu bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, zaman dulu ada tukang begal namanya Fudail, tukang begal. Kalau ada karavan dagang, beliau nanti jadi ulama nih. Padahal dulunya begal, jadi ulama. Awalnya tukang begal, setiap kali lewat karavan dagang ada dua, serahkan harta, atau kalau nggak diserahin, tetap hartanya akan diambil secara paksa, dirampas, plus orangnya dibunuh, hilang nyawanya. Fudail sampai terkenal seantero jagat orang-orang para pedagang pengusaha yang selalu dipalakin, tiap lewat dipalakin, lewat dipalakin, lewat dipalakin. Kalau nggak hartanya dirampas, nyawanya hilang. Begitu terus. Sampai satu ketika Fudail bin Iyad melihat seorang wanita. Pandangan matanya membuat Fudail tertarik. Fudail mengikuti perempuan ini. Perempuan ini masuk ke dalam rumah. Saking tertariknya sama perempuan ini, kepo Fudail. Saking keponya dia naik ke atap rumahnya perempuan ini. Ternyata dari atap rumahnya terlihat atau terdengar perempuan ini lagi baca Al-Quran. Dan ayat yang dibaca di antaranya adalah Quran surah Al-Hadid, di mana ayatnya yang artinya, belum sampaikah kepadamu untuk tunduk kepada Allah? Wahai semua manusia, belum sampaikah kepadamu untuk takut sama Allah? Wahai manusia yang semakin hari semakin jauh dari Allah, belum saatnya engkau pulang ke pangkuan Allah? Seketika luruh badannya, dia turun dari genteng atap rumahnya, dia bersandar ke tembok. Mulai hari itu dia berazam, kata Fudail, mulai hari ini saya berjanji saya tidak akan lagi membunuh orang. Hari ini saya berjanji nggak akan rampas hartanya orang. Dan hari ini saya berazam, saya berjanji saya mau kembali kepada Allah. Sejak hari itu jamaah, dimaafkan semua orang yang pernah dulu zalim sama Fudail, dan Fudail pernah menzalimi dia, dimaafkan. Fudail taubat, mulai belajar Al-Quran. Lalu dia mengawali setelah belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, kajian-kajian dari banyak para guru, sampai yang dulunya begal berubah menjadi seorang ulama yang karismatik, lagi disegani. Dulunya begal padahal. Hadirin, nggak tertutup kemungkinan yang di hadapan saya ini besok ustazah semua. Kalau enggak menjadi ustazah di lingkungannya, di sosial medianya, minimal menjadi ustazah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya, keluarganya. Ibu sampaikan pada putra-putranya, "Nak, mama tadi habis belajar begini loh." Apalagi kalau kita mendengar ayat Allah, Al-Quran surah 66 At-Tahrim, ayatnya ayat yang ke-6. Apa Allah perintahkan di At-Tahrim ayat yang ke-6? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hamba-hambanya Allah yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Fudail aja yang mantan begal bisa jadi seorang ulama. Ibu, bapak, nggak tertutup kemungkinan putra putri kita seaktif apapun hari ini, sehyperaktif apapun beliau di hari ini, mungkin kita pernah dilabrak gara-gara beliau bersoal sama teman-temannya. Tapi ingat, doa yang baik-baik dari seorang ibu membumbung tinggi ke langit dan tidak Allah tolak. Nabi pernah bersabda, ada doa yang gak pernah Allah tolak. Di antaranya adalah dakwatul walid liwaladi, doanya orang tua kepada anak-anaknya, gak ditolak sama Allah. Kapan ibunda ngucap, ya Allah mudahkan anakku begini, Allah perkenankan. Makanya sampai-sampai para ulama sering menasihatkan, doakan anakmu agar anakmu selalu teriring hidupnya dengan doamu, dengan kalimat, ya Allah mudahkan urusan anakku sekarang dan selamanya. Ya Allah berikan rezeki kepada anakku sekarang dan selamanya. Ya Allah aku ridho kepada anakku sekarang dan selamanya. Supaya doa kita menghantar dia selamanya nih. Bahkan bukan cukup sampai anak, zuriyah. Apa arti zuriyah? Keturunan. Sampai kapan keturunan disebut zuriyah? Sampai 7 turunan, 8 turunan, 9 turunan, apa sampai kapan? Sampai
sampai kiamat, itu namanya zuriyah. Kita sering nyebut ya bani. Ibu kemarin pas lagi Syawalan, Idul Fitri, itu kan kumpul bani. Bani itu kan biasanya mbah buyut kita biasanya. Kita disebut bani, mbah buyutnya kita. Bani itu hanya terbatas di beberapa angkatan. Tapi kalau zuriyah sampai kiamat. Ibu, tahun ini kita punya anak. Tahun besok anak kita menikah. Lusa mungkin cucu kita udah dewasa, cucu kita menikah punya cicit. Terus itu disebut zuriyah. Maka kalau orang tuanya salih, ada potensi besar saat dia mendoakan yang baik buat anak-anaknya, anak-anaknya tumbuh dalam kesalihan. Amin ya rabbal alamin. Hebatnya kalau ibu mengamalkan satu ayat ini, Quran surah As-Saffat ayat 100, Allah mudahkan anak cucu keturunan kita dalam penjagaan terbaik dari Allah, yang terbimbing dalam jalan yang benar. Doanya adalah Rabbi habli minas. Coba diulangi 3 kali. Rabbi, 2, 3. Rabbi habli minas. Terakhir, banyak yang sering baca tapi nggak banyak yang tahu makna sejatinya atau sebenarnya. Apa arti Rabbi habli minas sholihin? Ya Allah, karuniai aku anak keturunan yang salih sampai hari kiamat. Itu maknanya jamaah. Jadi kalau jamaah udah mengunci dengan doa Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memastikan anakku, cucuku, cicitku, canggahku, warengku, dan semua anak segaris keturunan saya sampai hari kiamat, semoga semuanya jadi orang yang salih. Ahli ruku, ahli sujud, ahli salat, ahlul Quran, semuanya. Ibunda, saya mau nanya kepada hadirin semuanya. Kalau ada sebuah sodoran jamaah, yang satu kaya raya tapi nggak pernah sholat, yang satu mungkin hidupnya belum kaya tapi taat kepada Allah, dan nggak ada pilihan yang ketiga. Pilih yang pertama atau yang kedua? Pertama campur 2 Ustadz. Pilih kaya raya dan soleh, tapi nggak ada pilihan yang kedua, nggak ada pilihan yang ketiga. Kaya tapi nggak pernah sholat, nggak taat agama, atau sederhana tapi taat dalam agama. Dan gak ada pilihan yang ketiga. Pilih mana? Sederhana. Iya ibu. Idealnya emang kaya raya, soleh, calon mantu, anak tunggal. Dia mau ngelamar putri kita, besanan, waduh. Tapi hadirin, saat disodorkan 2 pilihan itu, idealnya memang demikian. Tapi kalau Anda boleh memilih sebagai orang tua ya, kaya raya tapi lupa kepada siapa zat pemberi kekayaan, nggak taat sama Allah. Yang berkecukupan tapi taat kepada Allah, orang tua harus punya rumus yang Nabi SAW ajarkan. Di antara rumusnya kata Nabi SAW, di antara rumusnya kata Nabi SAW, waladun salih yad'ulah. Ibu harus tahu, kalau kita wafat tersisa 3 potensi amal jariah buat kita. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, waladun salih yad'ulah, anak ibu, hartanya sebanyak apapun, dia melupakan ibu, bisa-bisa aja nggak taat agama, bisa jadi durhaka sama orang tuanya. Tapi anak kita, walaulah belum kaya, saat dia mampu melisankan untuk orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu harta termahal ketika kita telah tiada. Emang dikira hartanya bisa memberi kepada kita? Ada bahkan orang punya harta dari orang tuanya malah begini, berbenturan jamaah. Alasannya satu, rebutan warisan. Ada yang bahkan matanya kalang kabut. Seorang kakak karena rebutan warisan rela membunuh adiknya. Seorang adik bahkan sebaliknya, orang tuanya belum wafat, supaya demi mendapatkan warisan terbaik dari orang tuanya dibunuh kedua-duanya. Ada kan kisah-kisah yang kayak gitu? Kenapa? Nggak ada iman dalam dada. Makanya penting kita mengaji walladzina amanu asyaddu hubbal.
walladzina amanu asyaddu hubban lillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Makin dalam cintanya sama Allah, makin Allah mudahkan apa yang dipinta, makin Allah perkenankan apa yang dimohonkan. Itu Allah. Terus yang kedua tadi apa hadirin? Siapa yang mencintai Allah tidak akan pernah melakukan yang Allah murkai. Kalaupun dulu pernah, ini hadirin, siapa yang gak pernah punya salah? Gak ada. Yang berbicara pun banyak khilaf, salah, kelirunya. Maka kabar gembira nomor 2, kalau mencintai Allah tidak akan melakukan yang tidak disenangi sama Allah. Maka siapapun yang dulunya pernah berbuat keliru, saat dia mencintai Allah, ditutup. Diapain? Tutup. Dulu lembaran kita nih buruk banget, kita gores coretan hitam di sana, tinta yang nggak jelas di sana. Sekarang tutup jamaah, buka lembaran baru, goreskan yang baik-baik. Masa muda saya pernah berbuat ini itu Ustadz, itu masa lalu. Sekarang ayo kembali kepada Allah. Dulu saya pernah punya teman begini dan begitu, saya terpengaruh sama pergaulan mereka, itu masa lalu. Sekarang ayo kembali sama Allah. Dulu. Ingat jamaah, Islam punya rumus paten. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Ada innamal a'malu bin niyah, ada innamal a'malu bil khawatim. Coba dihafalin, innamal a'malu 1, 2, 3 bil khawatim. Bil khawatim. Sesungguhnya amal kalian tergantung kepada khawatim. Apa arti khawatim? Khatam, penutupnya. Dulu dia bejat banget, itu dulu. Sekarang enggak. Dulu dia pernah begini begitu, itu dulu. Sekarang enggak. Dulu dia durhaka sama orang tuanya sampai bahkan begini begitu, dulu. Sekarang enggak. Dulu dia jauh dari ilmu, sekarang duduk di majelis ilmu. Itu namanya innamal a'malu bil khawatim. Jadi ibu gak usah khawatir. Aduh, saya dulunya begini Ustadz, saya mantan A, mantan B, mantan C, saya begini dan begitu, maksiat saya banyak banget, menggunung Ustadz dosa-dosa saya. Sama jemaah, yang berbicara pun juga demikian. Tapi ingat, kita bisa buka lembaran baru, masih putih, bersih, belum ternoda sedikit pun. Fokusnya kepada apa yang harus dilakukan pada saat lembarannya baru. Goreskan yang baik-baik, tulis dengan tinta yang baik-baik. Itu tentang nomor 2. Nah, hebatnya orang yang nomor 3, yang saat dia mencintai Allah, ini yang gak semua orang dapat, hanya orang yang cinta sama Allah, benar-benar cinta yang dapat. Nomor 3, Allah hujamkan ketenangan yang sejati dalam relung jiwa yang paling dalam. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Orang yang sangat cinta sama Allah, Allah hujamkan ketenangan sejati di relung hati yang paling dalam. Hidupnya tenang, adem, ayem, nggak kemerungsung kalau kata orang Jawa. Orang sini bilangnya hidupnya tuh nggak tergesa-gesa. Emang dikiranya mau nyari apa tergesa-gesa? Hidupnya tuh tenang, adem, ayem. Punya masalah? Alhamdulillah. Kayak yang tadi, hadirin sehat semua? Alhamdulillah. Pernah nggak ngucap kayak gitu pas kita lagi masalahnya di puncak? Masya Allah ibu, iya ada apa? Tenang pembawaannya. Ibu, ini mau ikut ngaji kucingnya, Masya Allah. Dapat kabar jamaah, ibu, tokonya ibu kebakaran. Bisa nggak kayak tadi ngucap Alhamdulillah? Ibu, tokonya kebakaran. Astagfirullahaladzim, di mana? Waktu itu ada salaful ummah, ini cerita. Ada salaful ummah lagi makan. Ada orang soleh, paham ilmu, paham agama, lagi makan. Anaknya dibunuh jemaah, dikeroyok, mati di tempat. Informan datang membawa kuda, memacu kuda dengan kencangnya. Ini orang soleh lagi makan jemaah. Turun dari kuda langsung, Pak, anaknya mati Pak, dibunuh itu Pak di sana.
Orang soleh ini cuma bilang alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lanjut makan. Orang ini nyangka ini orang denger nggak sih? Habis itu bilang lagi jemaah, Pak, anaknya mati Pak, dibunuh di sana. Beliau cuma bilang alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjut makan. Yang ketiga kalinya, Pak, anak Anda mati dibunuh di sana. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjut makan. Yang keempat beliau tanya, kenapa? Saya bilang 3 kali, Anda tahu informasi yang saya bawa. Info yang saya bawa Anda tahu. Kenapa ucapan Anda cuma alhamdulillah, innalillah, lanjut makan? Jawaban beliau yang pertama, saya dikasih rezeki sama Allah, yang wajib saya habiskan, nggak boleh mubazir, maka saya menghabiskan rezeki yang Allah berikan. Yang kedua, saya pernah mendengar Rasul bersabda, siapa yang anaknya diambil, buah hatinya diambil sama Allah, lalu dia mengucap alhamdulillah, Allah bangunkan sebuah istana yang mewah dan megah di surga. Istana itu diberi nama Baitul Hamdi, rumah bagi orang yang memujiku setiap keadaan. Maka aku mengamalkan alhamdulillah saat buah hati yang paling kucintai dipanggil pulang oleh Allah. Terus yang ketiga, kenapa aku bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun? Karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah, sesungguhnya kita semua miliknya Allah, akan kembali kepada Allah. Bu, tolong saya mau ke tukang ketoprak sebentar ya, titip handphone ya ibu. Saya bilang apa? Titip. Nanti saya balik lagi setelah beli ketoprak. Kira-kira handphone yang tadi saya titipkan, kalau saya bilang, Bu, handphone yang saya titipkan mana ya? Ibu mau ngasih atau ibu nggak ngasih? Kasih. Masa, oh ya jangan nih handphone jadi milik saya. Masa begitu hadirin? Dikasih. Ini ya handphonenya. Ibu makasih ya, udah nerima titipan saya. Orang kalau ngerti, faham bahwa semuanya Allah yang menitipkan, gak akan pernah sedih dari yang luput, gak kecewa dari yang pergi. Betul? Suami berpulang, innalillah, kita punya Allah. Anak lagi lucu-lucunya menggemaskan berpulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah kita milik Allah. Dan hadirin, saat seorang hamba itu mengerti, memahami semua dari Allah kembali kepada Allah, seperti yang tadi diutarakan, nggak kecewa sama yang hilang. Soal alhamdulillah gimana Ustadz? Ibu ngamalinnya hati-hati ya. Karena hadis yang alhamdulillah tadi, siapa yang wafat anaknya, dia mengucap alhamdulillah, Allah bangunkan istana di surganya Allah, disebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ibu hati-hati betul ngamalin hadis ini. Karena hadis ini belum kesebar. Ini baru beberapa pengajian yang tahu. Nanti takut-takut, si Anu tuh fulanah meninggal dunia, alhamdulillah. Nanti disangkanya kita malah ikut seneng gitu. Padahal itu memang anjurannya baginda Nabi, sabdanya baginda Nabi, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi hati-hati banget ngamalin ini. Ya minimal innalillah dulu ya Ustadz. Iya gak apa-apa ibu, alhamdulillahnya jangan sampai orang salah paham. Telah meninggal dunia ibu fulana binti fulan, satu kampung, alhamdulillah. Wah bahaya nih. Dapat dari mana ilmunya Ustadz Irfan? Wah jangan jemaah. Maksud saya bukan berarti tidak boleh mengamalkan, itu hadis Rasulullah. Tapi maksudnya jangan di sini adalah pandai-pandailah mengatur. Kalau udah paham nggak apa-apa. Tapi kan banyak yang belum tahu, belum masyhur hadis ini. Sama kayak dulu, tahun 2000 hijab udah ngetren seperti tahun 2023 atau belum? Belum. Iktikaf tahun 80-an sama kata-kata iktikaf di 2023 lebih ngetren 2023 atau tahun 80-an? 2023. Perlu proses. Sekarang mungkin orang belum tahu, tapi nanti pelan-pelan ibu amalkan hadis-hadis Rasulullah, lama-lama orang tahu. Seperti dulu iktikaf belum ngetren, sekarang ngetren. Dulu jilbab belum happening, sekarang happening. Itulah hebatnya jamaah, semua butuh proses. Kembali dalam bahasan, orang-orang yang dia mencintai Allah nomor 3 dapat apa? Allah hujamkan dalam relung jiwanya ketenangan yang
sejati. Jadi kalau hidup mau tenang, mau nyaman, berlatih, belajarlah untuk yakin, sayang, cinta, iman seiman-imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbal Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Makin dalam cintanya seseorang, makin tenang. Apa sih yang membuat selama ini kita sedih? Saya tanya jemaah. Ibu sedih kalau apa? Kalau sesuatu nggak sesuai dengan yang diharapkan atau ekspektasi. Jamaah, yang membuat banyak orang sedih atau yang membuat hidup kita kadang bersedih, itu kadang-kadang diri kita sendiri, tersebab ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Yang kedua, kenapa kadang kita sering bersedih atas kehilangan? Karena kita sering merasa memiliki. Pertanyaan saya, emang semua ada yang bisa kita miliki? Gak ada. Rumah yang sekarang kita tinggali itu kan hanya sebatas nama, sertifikatnya atas nama kita, tapi hakikatnya dia sedang Allah titipi. Mobil yang jamaah kendarai itu sedang Allah titipi. Handphone yang jamaah pakai sedang Allah titipi. Bahkan jasad kita, emang punya kita? Apakah kita tinggal di sini selama-lamanya? Enggak. Boleh angkat tangan ibu yang usianya 200 tahun? Coba saya mau tahu jemaah. Enggak ada. Pertanyaan saya, berarti kemana orang yang sudah usianya 200 tahun? Berpulang ke pangkuan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, sabda baginda Nabi, umur umatku ma baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Kalau 70 tahun lebih namanya bonus. Kita dapat bonus berapa jemaah? Bahkan ada bayi baru umur 5 jam wafat. Kita ini udah umur berapa? Kayaknya jamaah 17 tahun semua di sini. Hadirin, coba dipegang jemaah. Mau berapa lama lagi hidup di dunia? Terus kenapa kita masih sedih saat kehilangan? Karena kadang merasa memiliki, padahal mobil titipan Allah, rumah titipan Allah, anak-anak titipan Allah, suami titipan, semua titipan. Ada yang dimiliki, bahkan gak ada satupun yang dimiliki. Lalu terus yang menemani kita siapa besok? Bukan keluarga, bukan jam tangan, bukan tas, bukan mobil, bukan kendaraan, bukan kawan-kawan, bahkan bukan pasangan yang katanya aku cinta dek sama kamu sehidup semati. Pret. Saat meninggal gak ada ceritanya aku mau ikut dikubur sama kamu, gak ada. Saat meninggal udah beda alam, beda cerita, episode kehidupan terus berlangsung. Kalau memang dia mau menikah lagi silahkan, itu pilihan dia. Kalau dia mau fokus sama anak-anak itu silahkan, pilihan dia. Tapi satu yang kekal menemani kita, siapa? Amal salih kita pribadi. Begitu jemaah. Jadi 3 hal kalau orang beriman sedalam-dalamnya iman sama Allah, pasti dia dapatkan 3 hal ini. Yang pertama, setiap permintaannya Allah kabulkan. Yang kedua, semakin cinta dalam kepada Allah, gak akan pernah melakukan apa yang tidak disenangi Allah. Terus yang ketiga, siapa-siapa yang imannya benar kepada Allah, hatinya akan tenang setenang-tenangnya. Allah hujamkan ketenangan dalam hati, relung jiwa yang paling dalam. Ayo jamaah, latih tenangnya jiwa. Semua mah dari Allah. Musibah dari siapa? Cobaan hidup dari siapa? Episode anak kita sempat transit di polisi karena kasus A dan B sampai Z, karena siapa? Kemarin kita salah ketemu orang terus ditipu dalam usaha, karena siapa? Itu semua tuh dari Allah. Kalau kita kenal Allah yang maha baik, yang maha sayang, itu semua dilewatin episodenya karena Allah sayang sama kita. Kenapa lagi kita khawatir?
Jamaah, kalau ban mobil bocor, kepala kita langsung tertuju mau kemana pergi? Tukang tambal gigi apa tambal ban? Tambal ban. Kalau ban motor bocor, mobil bocor, otomatis tukang tambal ban di mana? Itu yang kita tanya. Kenapa lagi masalah kita sering bilang, datang ke orang kaya siapa ya? Lagi masalah kita bilang, siapa yang bisa nolong saya manusia, siapa ya? Kenapa nggak di kepala masalah datang kita langsung bilang, ya Allah bantu hamba menyelesaikan. Toh bukannya masalah-masalah yang lalu sudah sering Allah selesaikan. Kenapa sekarang dikasih masalah malah seolah bingung? Bingung siapa yang nyelesain? Padahal tahu jawabannya, yang menyelesaikan hanya Allah. Karenanya jamaah, ayo perbaiki iman kita sama Allah. Mau kemana dilabuhkan cinta kita? Kalau kita melabuhkan kecintaan kita kepada makhluk, lebih banyak kecewanya. Kalau kita melabuhkan cinta kita kepada Allah, lebih banyak bahagianya, karena Allah berfirman, wa ila rabbika fargob. Hanya kepada Allah sajalah kita menambatkan semua harapan-harapan kita. Jamaah, senang rasanya bisa silaturahim. Ayo kita buka tanya jawab, kita diskusi-diskusi ringan. Biasanya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih solutif, lebih dekat dengan keseharian kita, dan kita bisa sama-sama menghadirkan solusi dari problem yang sedang kita hadapi. Tapi sebelum tanya jawab, izin ya jamaah, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada di antara jamaah ada yang mau belajar bareng, live streaming, pas kapan kami live streaming, dapat infonya ada di grup WhatsApp kajian saya. Jamaah bisa save nomor WA saya 0812 13 0812 13 60 70 20. Saya ulangi, 0812 13 60 70 20. Sebut namanya, sebut asal kotanya. Nanti langsung di WhatsApp ke nomor tersebut, akan dibalas insya Allah. Begitu ya jamaah. Barakallahu fikum. Nanti ada grup laki-laki sendiri, grup perempuan sendiri. Di situ ada info kajian, poster pendek atau video-video pendek yang bisa jadi story WA. Nanti bisa belajar di sana. Dan jamaah, jangan pernah remehkan video pendek yang kita share di sosial media. Salah satunya story WA. Karena boleh jadi orang hidupnya berubah cuma karena video pendek yang kita cuplikan di story WA kita. Hidupnya berubah. Ayo jamaah, sama-sama kita pakai handphone kita untuk jadi amal jariyah. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab diperkenankan. Silakan hadirin. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, atas ilmu yang Pak Ustaz berikan kita semua. Jazakumullah khairan. Izin kita buka sesi tanya jawab ya Pak Ustaz ya. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya Pak Ustaz. Oke, persilakan ibu-ibu. Ibu satu bertanya langsung jawab. Satu langsung jawab. Begitu aja Ibu. Iya baik Pak Ustaz. Siap, jazakumullah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Eni dari Dahliologa. Dan terima kasih Ustadz atas ilmunya dan sangat bermanfaat sekali. Yang saya ingin tanyakan, apakah dengan kita memberikan perhatian kepada suami, anak, sebagai istri di rumah tangga, itu apakah bisa dikatakan salah satu wujud kecintaan kita sama Allah? Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga yang bertanya, dan hadirin semua serta kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah ketika kita melayani suami dan segala macamnya itu bentuk cinta kita sama Allah? Jawabannya iya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kalau aku boleh menyuruh perempuan sujud kepada laki, kalau aku boleh menyuruh manusia untuk sujud kepada manusia, Nabi bersabda, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.
Tapi nggak boleh. Maksud hadis tersebut ini saking perintah tingginya seorang perempuan harus khidmat kepada pasangannya selama bukan maksiat kepada Allah. Jadi ibu, kalaulah wujud cinta bisa diwujudkan, salah satunya taat apa yang Allah perintahkan. Salah satunya bakti kepada suami selama bukan maksiat kepada Allah. Layani anak-anak kita, siapkan pakaian sekolahnya, siapkan keperluan hidupnya, ada fasilitas kebaikan yang bisa difasilitasinya, silahkan sapu bersih semuanya. Itu wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bunda, barakallahu fikum. Amin, barakallah. Soal akhir, silakan hadirin. Ya. Boleh? Nggak usah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Aman. Iya, Ibu. Saya Tini dari Sulawesi Latina. Pak Ustaz, kami ingin pencerahan. Ibu Tini? Rini. Silakan Ibu Rini. Ya, dari Sulawesi Latina. Saya mohon pencerahan antara kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal pada saat kita menerima berita yang kurang baik. Mana lebih dulu diucapkan yang lebih utama itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu Rini sekeluarga besar dan Allah memuliakan hadirin semuanya. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, di antaranya walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah yang diucap itu langsung pertimbangan kebaikan kalian. Juga Nabi bersabda, Bunda Aisyah atau istri Nabi yang lain bercerita, Nabi itu punya dua kalimat alhamdulillah. Kalau Nabi senang, Nabi mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau Nabi yang kurang senang, alhamdulillah ala kulli halin atau ala kulli hal. Terus yang mana didahulukan? Dua-duanya digabung, itu biasa dilakukan para sahabat. Alhamdulillah ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi biasanya jamaah yang dirahmati Allah, kalimat kalau digabungkan ini takut salah persepsi. Misalnya tadi sangkanya lagi terkena musibah, kok kena musibah malah dialhamdulillahin sih. Nah, maka boleh seseorang itu mengucap kalimat istirja dulu. Istirja itu artinya, istirja itu kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar yang lagi sakit, dengar yang lagi wafat atau yang seterusnya, tapi nanti beliau mau mengamalkan alhamdulillah pun boleh. Alhamdulillah ala kulli hal. Gimana Bu dagangannya? Alhamdulillah ala kulli hal, kemarin baru kebakaran. Gimana Bu ininya? Alhamdulillah ala kulli hal, begini dan begitu. Karena kalimat alhamdulillah itu energi positif jamaah. Kalimat alhamdulillah itu energi positif. Daripada Ibu gimana kemarin tokonya, itu kurang bagus. Maka lebih baiknya ucap aja alhamdulillah ala kulli hal dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau saya boleh saran, dua saran saya. Kalau orang itu faham, ucap dua-duanya. Alhamdulillah ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau orang ini masih proses belajar, dalam hati alhamdulillahnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ucapkan sebagai turut bela sungkawa. Begitu Ibunda, barakallahu fikum. Terima kasih Ibunda, jazakumullah khairan. Soal akhir, pertanyaan lain silakan Ibu. Fadhal. Dari Ibu siapa, di mana? Silakan Ibunda. Bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas ilmu yang saya dapatkan pada hari ini. Ada pertanyaan, ini keuntungan cinta kita kepada Allah. Salah satunya yang ketiga adalah Allah menghujamkan manusia yang paling dalam. Betul Ibunda. Ibu siapa Ibu? Ibu siapa? Oh ya belum, ya maaf. Ibu Ami dari Darbia Lokal. Ahlan Ibu Ami. Iya, yang ditanyakan kemudian Ibu Ami. Yang tadi Pak Ustaz, cinta kita terhadap Allah itu kan Ada tiga, yang nomor tiganya Allah hujamkan di hati relung paling dalam ketenangan yang sejati. nah itu sulit sekali untuk bisa tenang pada saat kita menghadapi hal-hal kesaktian. Misalnya kita kan diharuskan berserah kepada Allah. Betul hadirin. Pada saat anak misalnya pergi ke suatu tempat, dan terus pada saat dia jam pulang belum pulang, itu otomatis buat kita sebagai orang tua itu
Khawatir. Rasa khawatir. Sudah memohon kepada Allah, tetap rasa khawatir itu ada. Berarti rasa khawatir sama dengan tidak memahami. Berarti kecintaan kita kepada Allah Diragukan. masih diragukan. Oh, enggak. Kita menganggap berarti karena faktor khawatir itu cintanya kita kepada Allah Belum dalam. belum. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ibunda atas pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar tenang terhadap kebesaran hati? Jazakumullah. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Rasa khawatir Allah ciptakan itu sebagai bentuk sayangnya seorang orang tua kepada anak-anaknya. Dan rasa khawatir itu bukan keburukan. Boleh pasangan mengkhawatirkan pasangannya. Nah, kok kamu belum pulang sih? Bukannya jadwal pulang kamu jam 4 sore. Kenapa sampai malam jam 8 belum pulang? Itu rasa cintanya. Nggak ada kaitannya tentang seorang yang kuat imannya lalu terus kemudian tidak tenang hatinya disebabkan rasa khawatir kepada anaknya gitu, bukan. Kalau terkait tentang bab khawatir itu firasah, muncul nanti firasat-firasat yang mengkhawatirkan anak yang dicintai dan disayanginya. Lah gimana supaya kita nggak khawatir? Nah, kamu kemana kok jam 8 belum pulang, biasanya jam 4 udah sampai rumah. Mama, aku lagi ada ekstrakurikuler basket di sini, sama ini. Coba Mama lihat Sherlock sekarang. Kalau nggak Sherlock, video call. Kadang ibu-ibu video call sama anaknya, foto belakangnya langit-langit sini aja, Ma. Ya mak, mana temannya mana? Diginiin, Sherlock gitu. Jangan terus kemudian lagi sholat anaknya minta tolong di video call ya. Udah sholat belum? Video call. Jangan ping aku mah, aku lagi sholat di rakaat kedua. Waduh. Nah, hadirin kembali ke tadi ya Ibunda. Jadi soalan iman itu bukan berarti terus kemudian ada rasa khawatir kepada anak berarti saya nggak tenang, berarti saya nggak beriman ya. Enggak. Ketenangan yang dihasilkan karena yakin pada Allah itu berbeda dengan ketenangan disebabkan rasa khawatir mengkhawatirkan anak yang jauh. Beda jemaah. Nah, terus solusi disinkronkannya gimana? Jamaah, berikan kepercayaan kepada anak. Kalau memang kita rasa khawatir ada, coba dipantau lewat telepon. Apalagi sekarang ada kemajuan teknologi sosial media kayak video call atau sosial medianya dipantau, dia update story-nya kemana aja, kan bisa kita pantau lewat sana supaya tidak melulu khawatir. Dan sekali lagi jemaah, khawatir boleh, buruk sangka jangan. Khawatir boleh, overthinking sehingga ini jangan-jangan anak saya mabok lagi, jangan gini, jangan. Tapi jadilah orang tua yang mendoakan Robbi habli minas. Begitu ya Ibunda, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Yang lain sudah 3 ya Ibu? Ya, sudah 3. Mungkin ada Lagi nggak apa-apa Ibunda? Atau mungkin dari bapak-bapaknya. Ibu Bertanya di juga. belakang? Ibu yang belakang ya. Boleh. Silakan. Silakan hadirin. Jazakumullah khairan, sehat-sehat semua hadirin, barakallah. Jamaah mohon izin, udah sampai? Silakan Ibu. Dari siapa di mana? Fadhal Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi dari Pulau. Ibu Santi silakan Ibu. Saya pengen doa dulu ya. Suami saya udah nggak ada, aku nih. Iya Ibu. Terus suami saya dengan narkoba. Terus sampai sekarang dia nggak ada pekerjaan. Dia sudah nggak. Tapi dia sekarang udah mulai tidak kasih sama ibu. Terus sekarang ini kan dia juga pengen apa ya, kasih nafkah sama dia, bagaimana apalagi sama dia. Dulu kan dia waktu kerja nggak pernah ngasih apa-apa karena saya yang kerja. Doa apa yang saya harus Baik Ibunda. minta sama Allah Jazakumullah khairan jazak. dapat pekerjaan lagi. Ibu wanita muslimah mulia, semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan Allah memuliakan semua hadirin kaum muslimin dimanapun berada.
Hadirin, tiap-tiap kita ujiannya memang Allah letakkan pada tempat yang beda-beda. Ada yang ujiannya di harta, ada yang ujiannya di pasangan hidup, ada yang ujiannya di anaknya, cucunya, rekan bisnisnya, tetangganya, mertuanya, atau apa segala macam. Tapi yakini satu hal jamaah, orang beriman saat berhadapan dengan ujian, derajatnya semakin tinggi dan dimuliakan. Saya ulangi, orang beriman saat berhadapan dengan ujian, derajatnya semakin tinggi dan semakin Allah muliakan. Itu rumus fix. Kalau dia beriman, bertemu ujian, derajatnya semakin tinggi dan dimuliakan. Lalu terus saya harus doa apa? Ibu, sebelum doa Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang paling pertama harus dilakukan saat ketemu ujian, sabar. Boleh jadi sabarnya kita menghadapi suami, sabarnya kita menghadapi istri, sabarnya kita menghadapi beragam ujian, di situ gudang pahala Allah berikan yang boleh jadi tidak didapat kecuali lewat jalur sabar. Kita suruh sedekah 1 miliar belum mampu, masih eman-eman sayang-sayang. Suruh sedekah 500 juta belum mampu, masih eman-eman sayang-sayang. Pahalanya kan gede. Tapi kita diinginkan oleh Allah dapat pahala di tingkatan itu, seperti seolah sedekah 1 miliar. Gimana caranya? Allah uji dengan sabarnya. Begitu sabar, Allah kasih hadiah yang tanpa batas. Terus berikutnya, saya harus doa apa Ustadz? Sabar sudah, minta sama Allah. Doa apa Ustadz? Doanya ada di Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya. Banyak-banyak minta sama Allah, nyebut nama Allah, makin sabar. Sampai pada puncak kesabaran kita kok tanpa batas. Ingat, Allah berfirman, pahala bagi yang sabarnya tanpa batas juga pahala tanpa batas. Begitu ibu, semoga Allah beri yang terbaik buat ibu sekeluarga. Kita mohon izin ibunda, yang lagi ada masalah bukan cuma hadirin aja. Setiap manusia mereka berjuang dengan masalahnya masing-masing. Jangan khawatir. Ingat yang tadi ya, kalau kita beriman, bertemu dengan masalah, maka Allah akan meninggikan dan memuliakan. Kalau kita beriman, bermasalah atau berhadapan dengan masalah, masalah ini akan membuat kita lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik ibu, kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga Allah mengkaruniai yang terbaik buat kita semua. Sebelum kita berdoa, mari kita akhiri dengan Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullah wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna laka syakarin, laka dzakkarin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin, Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Indonesia. Allahumma astur auratana ya Allah, Allahumma astur uyubana ya Ghaffar, Allahumma astur aurati nisa'il mu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami terus bisa berbuat baik kepada keluarga kami ya Allah, kepada orang terdekat kami ya Allah, kepada semua kaum muslimin. Ya Allah, maafkan tangan kami yang kadang ketikannya melukai hati orang lain. Maafkan kaki kami yang kadang keliru melangkah. Maafkan lisan kami yang salah berucap. Maafkan tangan dan semua organ tubuh kami ya Allah. Sungguh Engkau sebaik-baik pemberi maaf. Ya Allah, anugerahkan bila mana ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Ada yang pernah khilaf di masa lalunya, maafkan ya Allah. Ada yang kurang, cukupkan ya Allah. Ada yang sedang miskin, kayakan ya Allah. Ada yang belum pernah pergi haji, panggil untuk berhaji ke rumah-Mu ya Allah. Ada yang belum pernah berangkat umroh, berangkatkan ya Allah. Ada yang orang tuanya telah tiada, jadikan riyad min riyadil jannah. Ya Allah, orang tua kami masih hidup, izinkan kami bisa bakti kepada beliau ya Allah. Semampu kami, berikan kepada kami kesempatan untuk bisa menyambangi rumah beliau. Semakin tua,
putih rambut beliau, lemah tulang beliau, memudar daya ingat beliau. Ya Allah, izinkan kami sebagai anak terus bisa bakti kepada beliau. Ya Allah, izinkan kami pun kelak mendapat baktinya anak-anak kami. Ya Allah, ya Allah, dekap kami. Ya Allah, karena saat masalah ini datang, bukan kekuatan fisik yang membuat kami bertahan. Saat masalah ini datang, bukan kuat dan banyaknya harta yang membuat kami bertahan, tapi kami bertahan dalam satu masa ujian karena iman kami yang teguh kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang beriman, mencintaimu sepenuh hati, sepenuh jiwa, mencintaimu lebih dari apapun dan siapapun. Jadikan kami hamba yang Kau cintai. Ya Allah, cintai kami. Ya Allah, ridhai kami. Ya Rahman, rahmati kami. Ya Rahim. Kalau hanya orang salih yang pantas datang memohon ampun kepadamu. Ya Allah, lantas kami sang pendosa ini kepada siapa ya Allah harus datang dan memohon ampun? Jika yang pantas datang ke masjid-masjid-Mu hanya mereka yang sudah besar hijabnya ya Allah, lantas kepada siapa ya Allah kami harus datang mengadu diri ini yang penuh dengan lumuran dosa ya Allah. Ya Allah, kami tahu hijrah kami belum sempurna. Baru beberapa waktu yang lalu kami mulai mengenal-Mu ya Allah. Tapi temani kami ya Allah, bersamai kami ya Allah. Kirimkan orang-orang terbaik yang nanti menemani masa-masa hijrah kami ya Allah. Kirimkan guru-guru terbaik yang membimbing kami baik offline ataupun online ya Allah. Kirimkan orang-orang terbaik yang menggandeng tangan kami hingga syurga ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini tidak hanya terhenti di Masjid Rawdatul Jannah saja ya Allah, tapi izinkan kelak kami Engkau kumpulkan di syurga Firdaus-Mu yang paling tinggi. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak cucu keturunan sampai hari kiamat yang salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, pasangan yang saling support dalam kebaikan. Izinkan kami semua hidup dengan iman yang istiqomah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah berkenan kita silaturahim. Semoga Allah mengampuni segala khilaf, salah dan dosa kita, dan semoga nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kami tinggal di Wonosobo, di dekat Dieng. Jadi kalau jamaah ingat Dieng, nanti jamaah kontak kami. Mudah-mudahan kami bisa silaturahim dengan jamaah manakala jamaah ke Dieng. Barakallahu fikum. Jangan lupa kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat yang di TikTok bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, dan jamaah tadi bisa save nomor WA saya yang tadi, lalu diketik nama dan asal kotanya. Barakallahu fikum. Begitu ya jamaah. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum ditutup Mbak, doanya ya jamaah, kami sedang ikhtiar membangun masjid di sana. Lantai satunya sudah jadi, sedang tahap mau lantai duanya. Mohon doa restunya dari jamaah sekalian, semoga Allah mudahkan. Nanti jamaah kalau mau nengok jariahnya atau mau ikut andil, saya ikut andil Ustadz bangun masjid di Wonosobo, jamaah bisa klik di Google Map Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, nanti muncul. Jamaah silakan ditengok jariah-jariahnya. Makasih banyak sudah dibersamai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Salawat serta salam kepada manusia yang sudah mengajarkan kita bagaimana menunaikan sholat